Halo, perkenalkan nama saya Yosua Calvin. NIM saya D10411910114. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Langsung saja kita ke materi. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Nah, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses mengatur ataupun mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang. Nah, proses manajemen itu termasuk menyusun rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian ataupun pengawasan. Nah, untuk memanajemen kita memerlukan suatu organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi ialah merupakan salah satu perkumpulan orang-orang yang telah dibentuk dalam sebuah kelompok yang mana kelompok ini bertugas untuk saling bekerja sama demi menggapai keberhasilan dan tujuan bersama. Selanjutnya adalah prinsip organisasi. Yang pertama, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Mengapa? Supaya dalam organisasi ini terdapat satu pandangan yang menjadi arahan bagi pergerakan organisasi tersebut. Nah, tujuan ini pun harus dipahami oleh semua orang ataupun semua anggota di dalam organisasi itu. Kemudian, tujuannya pun harus diterima oleh semua orang supaya terciptanya kesatuan arah dalam organisasi. Nah, selanjutnya jaminan jabatan, misalnya seperti gaji ataupun tunjangan yang diberikan bagi anggota-anggota ataupun struktur organisasi di dalamnya. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi seperti ketua, bendahara, sekretaris, dan bidang-bidang yang mendukung organisasi tersebut dalam melakukan kegiatannya. Nah, selanjutnya organisasi itu harus memiliki koordinasi yang baik antara satu bidang dan bidang yang lainnya supaya tujuan yang mereka rencanakan di awal harus benar-benar tercapai sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa sih itu manajemen dan juga organisasi, kita juga harus mengetahui apa itu proyek. Proyek itu adalah suatu usaha yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Nah, apa sih sebenarnya? Setiap proyek itu memiliki tanggal mulai dan tanggal yang selesai. Dan unik itu maksudnya produk ataupun jasa yang dihasilkan itu berbeda dengan produk ataupun jasa yang lain. Nggak ada dua proyek yang hasilnya benar-benar sama 100%. Artinya proyek ini unik ataupun original. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri dari proyek itu sendiri? Yang pertama, proyek harus menghasilkan produk akhir ataupun hasil kerja akhir. Nah, untuk mewujudkan produk akhir ini diperlukan sebuah hal yang menentukan biaya, jadwal, kriteria mutu, dan juga sumber daya yang diperlukan sehingga produk hasil akhir ini dapat dicapai. Nah, selanjutnya proyek ini bersifat sementara, yang artinya tidak ada batasan waktu yang telah ditentukan. Bersifat sementara juga maksudnya dia memiliki batasan waktu mulai dan juga selesai. Mulai adalah pada saat proyek itu mulai dikerjakan, dan selesai artinya proyek tersebut telah diterapkan ataupun digunakan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ciri dari proyek adalah tidak berulang.
ada banyak macam ataupun intensitas kegiatan yang berubah sepanjang proyek ini berlangsung dan selalu berubah. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari proyek, kita pun harus tahu bentuk pengerjaan proyek itu seperti apa. Yang pertama, ada swakelola. Apa itu swakelola? Swakelola ini kegiatan proyek atau pengerjaan proyek itu dilakukan oleh perusahaan itu tersendiri. Nah, untuk perusahaan atau instansi, mereka memiliki departemen teknologi informasi yang dari orang-orang yang berkompeten dalam pengembangan perangkat lunak mereka. Nah, pada saat mereka membutuhkan aplikasi ataupun perangkat lunak, mereka akan mengembangkan secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Itu yang dimaksud swakelola. Kemudian subkontrak. Subkontrak ini kegiatan pengerjaan proyek diberikan kepada pihak luar ataupun pihak ketiga dengan syarat ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, besarnya anggaran proyek berpengaruh terhadap proses seleksi terhadap pihak luar yang akan mengerjakan perangkat lunak tersebut. Artinya, ini tidak berasal dari dalam perusahaan tersebut dan memerlukan pihak luar, artinya jasa dari pihak luar. Itu adalah bentuk dari pengerjaan proyek. Kemudian yang selanjutnya yang kita harus tahu bagaimana mekanisme proyek itu dijalankan. Nah, yang pertama, proyek ditentukan oleh manajemen yang dilakukan melalui suatu kebijakan dan kemudian dilanjutkan manajer akan membentuk tim yang akan melaksanakan atau yang akan mengerjakan proyek tersebut. Nah, manajer pun bertanggung jawab penuh atas proyek itu dan manajer juga mengkoordinir tim dan bertanggung jawab kepada pihak manajemen. Nah, seluruh pihak ataupun semua pihak bertanggung jawab atas kapasitasnya masing-masing bekerja sesuai dengan bidang mereka supaya mereka dapat memaksimalkan apa yang diperlukan dari bidang-bidang proyek sehingga dihasilkanlah proyek yang diinginkan ataupun hasil yang diinginkan dari proyek tersebut. Nah, selanjutnya apa saja hal-hal yang dapat menimbulkan suatu proyek ataupun yang dapat menyebabkan proyek ini ada. Nah, yang pertama adalah rencana pemerintah. Biasanya adanya suatu kebijakan baru itu bisa berdampak pada kebutuhan perangkat lunak. Nah, contohnya yang relevan dengan sekarang adalah pandemi COVID-19. Nah, pemerintah di sini melakukan bagaimana sih cara menekan penyebaran virus ini atau memberi informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan virus corona yang ada saat ini. Contohnya yaitu aplikasi Peduli Lindungi yang mana dapat kita download ataupun kita unduh di Play Store yang memberikan informasi seputar di mana saja sih ke lokasi-lokasi yang mungkin rentan terhadap virus COVID-19, rentan penyebarannya. Kemudian selanjutnya yaitu permintaan pasar. Nah, contoh beberapa perusahaan retail itu beralih kepada penjualan dengan memanfaatkan teknologi internet ataupun e-commerce. Nah, perubahan ini menuntut perusahaan untuk mengembangkan suatu aplikasi penjualan yang dapat diakses oleh seluruh orang tanpa batasan waktu dan jarak. Nah, contohnya misalnya Matahari Mall itu terdapat di situs www.matahari.com. Kemudian yang selanjutnya ada dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang pastinya untuk memudahkan setiap kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan, perusahaan tersebut memerlukan aplikasi yang mendukung. Misalnya dalam perusahaan farmasi, itu dibutuhkan aplikasi untuk mendata obat-obat yang telah diproduksi, jumlah yang diproduksi, serta tanggal produksi dan kadaluarsa obat. Sehingga farmasi ataupun orang yang bekerja di dalamnya dapat mudah mengelola perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir
yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, aktivitas penelitian terkadang membutuhkan aplikasi yang salah satunya digunakan untuk membantu maupun menjawab permasalahan yang ada. Misalnya, pada penelitian prediksi harga emas, maka dibutuhkan aplikasi yang mampu menyimpan dan memproses data masa lalu untuk kemudian dibuat prediksi harga di masa depan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang menimbulkan suatu proyek, kita harus mengetahui apa saja sih faktor keberhasilan dari proyek. Yang pertama, yaitu pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle proyek ataupun siklus kehidupan proyek. Proyek ini selalu dikembangkan dan selalu terupdate, menyesuaikan kegiatan ataupun menyesuaikan kondisi yang ada dalam perusahaan tersebut, selalu diperbarui. Kemudian, faktor keberhasilan yang kedua yaitu melakukan monitoring dan juga pengontrolan terhadap jadwal proyek misalnya, kemudian anggarannya, kualitasnya, resiko di dalam proyek tersebut. Semua harus diawasi sehingga terciptalah proyek yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan ataupun memadukan perangkat dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Kemudian faktor yang terakhir adalah komitmen manajemen. Ini tidak kalah pentingnya dan bahkan sangat penting supaya proyek tersebut berhasil. Maka dalam manajemen diperlukan komitmen antara satu sama yang lain sehingga proyek yang diinginkan pun terwujud. Nah, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila memiliki kekurangan. Kurang lebihnya, terima kasih. Sampai jumpa.